Ini adalah video lanjutan. Jadi kalau belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Kamu bisa klik link di kanan atas atau di kolom deskripsi. Sudah. No. Pakistan? Pakistan? No. Indonesia. Индонезия? Ah. О, молодец. Дай я тебя обниму. Индонезия. Ассаламу алейкум. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pagi ini aku memulai hari dengan keluar mencari sarapan. Tebak guys apa? Ya, aku pesen biryani lagi, tapi dari restoran yang berbeda. Hari ini aku udah pesen day tour dari hostel. Dan day tour ini bakal ngajak kita ke Mud Volcano, ke Gobustan National Park, ke Temple of Fire, sama ke Yanardaq. Dimana kita bakal bisa lihat api itu menyala dari tanah. Jam 10 aku berangkat, dijemput bapak-bapak tour guide yang ternyata beliau adalah seorang veteran Azerbaijan. Jadi bener-bener knowledge-nya tuh kuat banget. Nah, beliau tuh langsung cerita kalau memang Baku ini lagi macet-macetnya, lagi sibuk-sibuknya politik, ada banyak konferensi negara dan internasional juga banyak di sini. Karena minggu depan itu adalah longest holiday-nya mereka, New Year-nya mereka, libur nasional selama 9 hari. Jadi bener-bener semuanya lagi dikebut aja gitu. Nah, sepanjang jalan keluar dari kota Baku, aku tuh lihat banyak sekali sumur minyak atau kayak pumps, pompa minyak yang bener-bener kecil, yang tradisional, yang masih kayak twing, twing, twing. Dan itu banyak banget di pinggir jalan karena konturnya di situ adalah desert atau gurun. Bener-bener kalau lihat dari satelit tuh kuning semua, nggak ada ijo-ijonya sama sekali. Nah, ternyata pompa minyak sumur bor yang kayak gitu pertama kali di dunia itu ada dari Azerbaijan. Jadi tempat-tempat inilah yang dulu pertama kali buat pompa pengeboran minyak seperti itu guys. Dan dipakai sampai sekarang. Dari tahun 1840 sampai hari ini. Nah, sekalian tuh aku nanya sama si bapaknya, "Pak, kenapa sih kemarin dari Kazakhstan, dari Uzbekistan, aku tuh ngelihat banyak sekali pipa yang nggak ditanam di bawah tanah, tapi dilewatin ke atas gitu. Apakah ini peninggalan Soviet? Karena semuanya warna kuning gitu." Ternyata jawabannya adalah untuk alasan keamanan dan convenience itu dibuat lewat atas. Kalau warna kuning dalamnya berarti gas, kalau warna putih atau silver itu oil, dan kalau warna biru itu air. Wah, ini adalah sebuah pengetahuan baru buat aku. Akhirnya terjawab semua teka-tekiku. Nah, sepanjang jalan itu aku juga lihat banyak sekali perusahaan oil, gas dan minyak. Itu banyak sekali, pabriknya gede-gede semua. Dan gak lama kita keluar dari jalan tolnya, masuk ke jalan kecil gitu, lumayan berguncang, udah bukan aspal lagi. Dan di situ guys, mobil kita nyangkut karena 2 hari yang lalu baru hujan deras. Jadi mobilnya itu sempat slip sampai rodanya nggak bisa jalan lagi. Itu adalah jalan masuk menuju Mud Volcano, atau sebenarnya Mud Volcano tuh kayak lumpur lapindo gitu loh. Kayak ini tanah tapi lumpur semua, terus kayak ada lumpur yang nggak pernah stop. Ya udah, itu doang sih Mud Volcano. Cuman kan aku belum pernah lihat yang begituan kan. Jadi ya still exciting for me, tapi ternyata kita harus muter balik karena jalannya nggak bisa diakses. Sayang sekali. Oke, kita udah sampai di Gobustan National Park. Ini adalah taman nasional yang cantik banget. Lumayan rame nih, grup-grup kecil tur-tur kayak gini. Jadi ini ada lobang-lobang dari orang zaman dulu yang tinggal di sini buat ngumpulin air hujan katanya. Nah, yang buat ini menarik adalah zaman itu tuh masih belum ada peralatan, jadi cuman pakai batu doang. Ini adalah Alcatraznya Azerbaijan. Jadi prisoner, orang-orang yang di penjara yang paling tinggi levelnya itu di sini. Bener-bener dijaga, kalian bisa lihat pagarnya gede banget tuh.
Bener-bener di tengah desert guys ini. Ini aku cuman ngulangin apa yang tour guide-ku bilang ya. Aku nggak tahu valid apa enggak. Cuman katanya batu-batu itu yang kalian bisa lihat garis itu dulunya adalah level ketinggian Caspian Sea atau Laut Kaspia yang sekarang adanya di situ. Nah, desert yang kalian lihat di bawah ini itu adalah seabed-nya atau dasar lautnya. Jadi Caspian Sea 5 juta tahun yang lalu setinggi ini. Sekarang di bawah situ. Gobustan National Park ini kan lumayan tinggi ya. Elevasinya tuh sekitar 80-an. Jadi dari jauh kita bisa lihat Laut Kaspia. Yang ternyata Laut Kaspia ini adalah danau guys. Karena dia landlocked. Jadi bukan laut yang terkoneksi ke samudra gitu loh. Bukan kayak di Indonesia laut tuh udah laut lepas. Terkoneksi ke Samudra Hindia lah, kemana-mana lah gitu. Tapi Laut Kaspia ini bener-bener ditutup negara-negara Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, Azerbaijan. Jadi ini tuh sebenarnya danau yang terbesar di dunia dan karena asin makanya dinamakan Laut Kaspia gitu. Tapi memang gede banget ini laut, gede banget. Cuman bukan yang kayak terkoneksi ke samudra ya. Dan fun fact, Laut Kaspia ini adalah laut yang terendah kedua dari segi elevasi. Yang pertama itu adalah Dead Sea atau Laut Mati. Itu elevasinya minus 400 mdpl. Kalau Laut Kaspia ini minus 27. Dan yang menyedihkan adalah setiap tahun itu berkurang. Elevasinya makin turun. Bahkan dari tepian pantai itu sudah berkurang, sudah maju sebanyak 200 meter guys. Dan diprediksi setiap tahun akan terus berkurang. Nah, barusan aku tanya kan, gimana cara taunya kalau Laut Kaspia itu dulu di sini air. Jawabannya ini, jadi ada sisa-sisa dari rumah-rumah ikan. Lubang-lubang ini tuh terumbu katanya. Jadi ikan-ikan tuh masuk ke dalam situ. Dan ada satu hal yang menarik nih. Ini yang dulunya adalah rumah-rumah ikan, sekarang menjadi rumah burung. Itu lagi ada burung di situ yang membuat sarang guys. Dan di sini kalian juga bisa lihat pahatan dari orang zaman dulu ya. Ini adalah sebuah bull atau kerbau dengan tanduknya dan kepalanya ini. Di belakangnya ada sebuah donkey kecil. Nah, ini semua adalah pahat-pahatan dari orang-orang. Cuman kalau kalian lihat bentuknya tuh aneh kok bisa ada di situ ataupun di sini. Itu karena dulu ini sempat terjadi gempa bumi beberapa kali. Jadi batunya tuh kayak efek domino gitu pada jatuh. Jadi sebenarnya ini tuh nggak miring gini ya. Cuman gara-gara efek gempa. Jadinya kayak gini. My impression of Gobustan National Park, menurut aku biasa aja sih, nggak yang sampai wow gitu. Dan di sana kita cuma ditunjukin kayak, oh ini poligraf dari orang zaman purba 26.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu, tapi kayak nggak ada penjelasannya juga, cuma papan kecil doang. Terus kayak, oh ini galian orang zaman dulu buat nampung air hujan. Begitu doang sih, jadi nggak terlalu wow. Tempatnya juga yang bisa dieksplor nggak terlalu banyak. Dan habis itu kita langsung balik ke kota buat makan siang. Cuman karena aku masih ada biryani dari pagi, aku makan itu. Tapi bareng tamu-tamu yang lain tuh ada yang dari UK 2 orang, dari Amerika 1, sisanya dari Rusia. Jadi kita ber-7 totalnya. Habis makan kita lanjut ke atas gah. Itu adalah Temple of Fire. Menarik banget, aku baru tahu ternyata di sini ada satu agama yang aku belum pernah dengar sebelumnya. Jadi kita lanjut ke atas gah. Ini adalah sebuah temple agama zaman dulu namanya Zoroastria. Sampai hari ini masih ada, cuman sedikit sekali orang yang percaya Zoroastria. Ini adalah agama yang Tuhannya adalah api. Dan ini adalah tempat peziarahnya. Dan juga ada beberapa kamar tuh yang hotel. Nah, ini sedikit detail dari agamanya. Jadi agamanya ini muncul sekitar 2000 sebelum Masehi, dan kebanyakan itu di Southwest Asia, lebih tepatnya di
Persia atau di Iran. Ini adalah nama agamanya, Zoroastrianism. Ini adalah simbol agamanya. Dan salah satu tuhannya adalah Ganesha, yang menariknya, dari agama Hindu. Ini adalah salah satu pilgrim atau peziarah yang waktu itu tinggal di sini, kurang lebihnya. Buah sucinya untuk agama ini adalah pomegranate atau buah delima. Dan ini adalah storage untuk menyimpan buah delima, guys. Bayangin dulu sebanyak apa di sini. Nah, menariknya di semua ruangan itu selalu ada tempat api ini. Jadi bayangin dulu ada api dari sini bener-bener menyala tanpa dikasih apapun. Satu hal yang menarik adalah titik tengah dari temple ini, yaitu bangunan ini. Ini udah dibangun lagi ya. Dulu tempat ini aktif sebagai temple sampai pada tahun 1883 ketika ada gempa besar yang menyebabkan api di tengah temple ini itu mati. Jadi itu di tengah ada api yang sekarang dialirin pipa gas ya, jadi bukan api alami lagi. Bayangkan selama ribuan tahun orang di sini menyembah api yang di tengah itu. Tahun 1883 apinya mati gara-gara gempa. Orang tuh mikir, oh Tuhan udah pindah, karena Tuhan mereka adalah api. Dan karena Tuhannya udah pindah, tempat ini di-abandon sampai hari ini sekarang menjadi museum. Gitu, jadi udah nggak ada orang yang berziarah lagi ke sini, karena semuanya juga udah buatan apinya. Tadi aku sempat bilang kan kalau ini tuh dulunya sempat jadi hotel juga, dan ini adalah tempat parkir donkey atau keledai-keledai tuh di situ. Kita coba lihat salah satu kamar termewah di sini. Jadi zaman dulu kendaraan mereka adalah donkey dan kuda, keledai dan kuda, dan dua-duanya ini masuk di kamar yang sama buat yang kamar mewah seperti ini. Nah, ini dia gambaran kamar mewahnya, guys. Dan di situ ada gambaran priest atau tetuanya agama ini, dan di situ kita bisa lihat buah delima lagi sebagai sesajen ya, persembahan. Dan lagi-lagi ada tempat keluar api di sana. Nah, ini ada foto dari peziarah. Barusan aku juga dijelasin cara berdoa orang Zoroastria. Itu katanya mirip sekali dengan orang Islam. Jadi mereka akan mundur dari api ini, di belakang kalian api by the way, baru akan melakukan gerakan seperti ini. Nah, kata tour guide-ku, beliau pernah bawa orang yang Zoroastria ke sini dan disuruh praktek berdoa di sini. Ternyata mirip sekali sama Islam. Itu satu hal yang menarik ya. Cuman nggak tahu sekarang Zoroastria itu udah sangat sulit untuk ditemukan. Tapi kalian masih bisa temukan di daerah Asia Barat ya. Paling banyak itu di Iran dan Pakistan. Jam 4 sore lewat dikit, dari Atasgah kita berlanjut ke Yanadag. Mungkin kayak Kawah Ijen gitu. Tapi ini benar-benar alami, dari tanah tuh muncul api membakar. Penjelasan saintifiknya adalah banyak sekali hydrocarbon gases yang keluar dari tanah, dan saking naturalnya kena oksigen tuh langsung nyala jadi api gitu. Ini setiap orang yang ke Baku pasti kesini karena ini ada api abadi yang benar-benar tanpa gas, tanpa pipa, tanpa apapun bisa nyala apinya sendiri dari dalam tanah. Dulu satu bukit ini itu kebakar, dulu satu bukit ini apinya nyala. Nah, sekarang apinya sisa yang ini aja, guys. Ini masih alami, bener-bener chemical reaction seperti biasa. Jadi gas dari dalam bumi keluar, kena oksigen, apinya nyala, nggak pernah mati. Mungkin beberapa tahun lagi apinya bakal padam. Who knows? Dulu satu bukit, sekarang sisa segini doang. Sejujurnya aku lumayan kecewa karena aku pikir tempatnya lebih bagus dari ini. Ini bagus sih, kayak dibuat amphitheater gitu. Cuman kayak apinya tuh kecil banget, cuman di situ doang gitu. Tapi ya nggak mungkin juga ini satu bukit masih menyalakan apinya. Oke, ternyata di atas juga nggak ada apa-apa. Ini cuma view dari atas bukit biasa. Dan hari ini lumayan tinggi polusinya, jadi oke, lumayan kecewa guys. Tidak seperti yang kubayangkan, tapi ya menarik lah bisa belajar sesuatu yang baru di sini. Sumpah kocak banget, barusan aku bantu orang India foto kan. Terus aku dikejar, ngasih, hey take Indian sweets. Indian sweet. Aku langsung bilang, hey this is from Indonesia, I'm from Indonesia and this is Indonesian sweet. Dia bilang, oh this is manufactured in India. Jadi dikirain kopiku tuh India guys, padahal ini dari Indonesia. Hey
Hey guys, tapi setelah aku lihat Kopiko-nya beneran di manufacture di India tuh. Kaget juga, ternyata Kopiko punya pabrik di India. Sejujurnya menurutku Yana Dark itu lumayan underwhelming karena jauh dari kota, tapi kayak kita cuma lihat api doang. Lebih kayak ini loh, api unggun gitu. Tapi mungkin beda cerita kalau malam ya. Kalau malam kayaknya bagus deh. Cuman sayangnya ya sisa dikit aja dan waktu itu bener-bener ramai banget guys. For some reason di trip kali ini ke Azerbaijan tuh aku ketemu banyak banget orang India. Cuman aku dikasih tahu juga kalau Azerbaijan ini adalah hotspot buat orang Iran, Israel, dan Arab. Buat jalan-jalan tuh mereka suka banget ke Azerbaijan. Habis dari Yanardaq, balik ke hotel dan aku langsung istirahat. Masuk ke hari ketiga di Baku, di Azerbaijan. Hari ini adalah hari terakhirku karena pesawatku malam ini. Pagi-pagi aku cuman kerja di hostel aja sampai siang. Kebetulan paginya aku masih ada sisa makanan dari semalam. Jadi aku baru keluar siang hari buat explore promenade-nya kota Baku. Selamat siang, aku lagi jalan-jalan aja keliling kota Baku. Lebih tepatnya di bagian promenade atau di jalan tepi Laut Kaspianya. Ini bener-bener cakep banget sih. Cuman hari ini tuh lagi lumayan polusi ya sama kayak kemarin, nggak kayak day one itu bersih. Yang hari ini lumayan parah polusinya 160-an AQI-nya. Dan di sini ada The Crescent. Ini adalah hotel yang baru banget dibangun, masih belum jadi, masih dalam tahap pembangunan. Crescent itu kayak bulan sabit ya. Dan bentuknya memang bulan sabit. Dan di bawahnya kalian bisa lihat gedung yang ada crane itu lagi dibangun passenger ferry terminal. Nantinya bisa naik ferry dari situ menuju ke Kazakhstan dan Turkmenistan itu lewat Laut Kaspia. Ini adalah danau terbesar di dunia guys ya. The largest lake in the world yang airnya adalah air asin. Jadi sebenarnya laut tapi bukan laut banget karena ini tuh landlocked. Jadi tidak terhubung ke samudra atau lautan apapun. Tapi saking gedenya kalau kalian di pesawat pun di tengah-tengah itu nggak bakal bisa lihat satu daratan. Bener-bener lautnya gede banget, tapi ini tuh bukan laut ya, ini danau. Jadi kalau berenang lurus terus itu pasti ketemu daratan. Turkmenistan, Kazakhstan itu ada di seberang sana. Cakep sih. Asik pada banyak yang jalan kaki. Ini masih siang-siang, apalagi kalau sore atau pagi itu banyak yang olahraga. Tadi juga ketemu yang main sepatu roda, sepedaan, jogging. Kalian harus lihat ini promenade-nya bener-bener steril dan gede banget ya. Sampai ke ujung situ lautnya. Nih, bener-bener gede banget tuh, orang pada skuteran. Dan aku mau ajak kalian buat ke sana. Nah, ini dia pit stopnya dari Azerbaijan Grand Prix. Ini bahkan masih ada bekas cat dari posisi startnya ya. Jadi startnya dari sini guys, ini satu garis lurus. Dan katanya ini adalah coastal boulevard terpanjang di dunia sepanjang 24 km. Cuman itu aku nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi bener-bener ngikutin bentuk pesisir dari ujung sono sampai ke sana. Lumayan panjang guys, 24 km. Yang menarik adalah ketika nanti F1 bulan September, jalan ini bakal ditutup selama 10 hari ya. Itu udah include mulai dari maintenance-nya, roadwork-nya, dibangun ini tuh pasang billboard bla 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 sampai nanti selesai. Totalnya 10 hari. Dan ini adalah jalan protokolnya Baku. Jadi semua orang itu bakal lewat jalan ini. Ini jalan penting gitu loh. Tapi ditutup selama 10 hari dan 10 hari itu nggak bentar. Jadi sangat menarik. Orang-orang Baku tuh katanya lumayan kesel kalau lagi F1 karena jalan pentingnya ditutup. Aku udah bergeser ke 28 Mei lagi. Ini adalah tempat yang kemarin day one aku makan malam. Ini dia mallnya yang kemarin. Dan ini adalah stasiun utamanya Baku, mungkin kayak stasiun kota tua Jakarta ya. Bener-bener rame banget. Dan ini orang-orang banyak yang jualan di jalannya, ada burung-burung. Cakep banget, feel-nya tuh kayak di Eropa, beneran asik aja gitu, kayak orang-orang pada keluar jajan-jajan. Ini bahkan ada yang jual seafood guys. Ini tuh kerang. Aku lumayan kaget sih jualan kerang di pinggir jalan kayak gini. Nah tuh. Terus pada jual pernak-pernik, aku juga sekalian lagi nyari oleh-oleh. Katanya yang paling murah di daerah sini. Cuman masih belum ketemu sih oleh-olehnya Azerbaijan Baku gitu. Kalau di Old City udah pasti mahal karena di sana tempat wisata. Oh, kayak gini nih paling.
lanjut, aku lagi ada di Yasil Bazaar. Ini pasar gitu. Aku baca harus ke sini. Ternyata jauh lebih bersih dan modern. Aku kirain kayak pasar tua tradisional gitu. Ternyata rapi banget, bagus banget. Jualan buah-buah, sayur-sayur. Lihat-lihat aja sih. Nah, di sini banyak banget buah delima, pomegranate tuh banyak banget. Dan ini adalah hiasan buat New Year-nya mereka minggu depan. Kayak rumput-rumput gini dibungkus. Aku belum pernah lihat beginian sih. Sisanya tuh buah-buah pada umumnya, apel, jeruk, pir, kiwi. Cuman nggak ada buah tropis sih. Aku nggak lihat ada semangka, ada pepaya gitu, nggak ada. Melon nggak kelihatan sih dari tadi. Ini buahnya standar aja. Cuman delima tuh banyak banget di sini, bener-bener banyak banget. Delima semua. Memang buat buah-buahan di negara tropis tuh udah paling enak. Kita ada banyak sekali musim rambutan, musim durian. Bener-bener banyak banget buah-buahan kita yang di tempat dingin atau di tempat musim tuh nggak ada. Bener-bener di sini aku bisa bilang lumayan boring sih buah-buah. Hanya aku paling suka buah-buahan tropis, apalagi buah di Indonesia the best. Lagi jalan arah balik dari pasar tadi. Ini casually ketemu rocks yang kemarin kita lihat di Gobustan. Rumah-rumah ikan tuh. Jadi bener-bener dulu Laut Kaspia setinggi itu. Ini di dalam kota guys, dan ini batunya gede banget tuh sama situ. My honest review terhadap Baku, Azerbaijan, aku suka banget kotanya karena feel-nya tuh Eropa banget vibes-nya. Banyak banget street dimana steril, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, jadi orang tuh jalan-jalan pada jalan-jalan aja gitu, banyak toko kiri kanan. Terus gaya arsitektur gedung-gedungnya tuh Eropa banget, tapi mereka juga punya yang keren-keren kayak gini nih. Yang kontemporer di sini juga banyak, kayak Flame Tower. Jadi the mix of architecture di sini tuh kelihatan banget. Bahkan kalian jalan sedikit dari Old Town itu bisa langsung lihat Flame Tower. Menurutku itu perpaduan antara arsitektur kuno dan baru tuh kentara banget, dan itu membuat kota ini sangat menarik gitu. Transportasi umumnya juga jalan, bus, metro. Cuman kita tuh nggak bisa bayar cash ya, jadi harus pakai kartu. Dan metronya juga cakep banget guys, kayak peninggalan Soviet gitu. Cuman di sini walaupun transportasi umumnya jalan, mobil tuh setiap hari macet banget. Dan ini bener-bener sebuah problem kota Baku ya, udah terkenal juga. Makanya orang Baku tuh nggak suka F1 gara-gara kayak hari-hari biasa aja udah macet, apalagi lu blokir 10 hari di jalan protokol kota gua gitu. Untuk biaya hidup menurutku di sini rada mirip sama Singapura, nggak murah banget tapi nggak mahal banget juga. Cuman bukan buat yang kayak budget friendly gitu sih menurutku. Polusinya juga lumayan parah di kota Baku karena banyak sekali industri. Tapi overall I really like this city. Mungkin suatu hari nanti aku bakal ajak someone special ke sini. Amin. Doain dulu. But anyways, segitu aja untuk video kali ini guys. Semoga bisa menambah wawasan kalian, membuka wawasan kalian tentang Azerbaijan, sebuah negara yang sangat indah. Ditunggu habis ini aku bakal lanjut ke Georgia dan Armenia. Jadi ditunggu video petualangannya. Thank you guys for watching. Bye-bye. Ya!